Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Safira dari kelas 11.4 dan saya bersama Fania Alia dari kelas berapa? 11.6. Oh ya, hari ini aku ingin menanyakan pertanyaan tentang tanggapan kamu dalam pemilihan Pilkada 2024 ini mengenai kesehatan masyarakat. Menurut aku berharap paslon yang aku pilih nanti bisa memberikan fasilitas lebih baik dan lebih merata untuk masyarakat kita ya. Dan lebih baik lagi untuk kesehatan di Indonesia ini. Gitu aja sih. Jadi itu dia tanggapan dari Kak Fania. Jadi terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diandra dari 11.4 dan saya di sini bersama Putra dari 11.3. dan mengenai Pilkada 2024, saya akan menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas kesehatan di Indonesia. Apa sih kekurangannya? Menurut saya, fasilitas kesehatan di Indonesia sendiri masih kurang terbagi merata, yaitu masih terlalu terfokus pada pusat kota aja, yaitu Jakarta. Saya harap ke depannya nanti fasilitas kesehatan dapat terbagi rata dengan secara sempurna lah. Lalu untuk aksesibilitas fasilitas kesehatannya itu juga lebih dipermudah. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Sama. Halo semuanya, aku Zevi Demira dari 11.4 dan sekarang aku lagi sama Bu Yumna. Nah, menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan guru? Oke, kalau dari fasilitas sendiri itu kan bentuknya ada berbagai macam. Bisa jadi dari ruangannya, terus dari buku, alat peraga, dan sebagainya. Kalau misalkan dari guru BK sendiri itu, kalau menurut Ibu, yang pertama tuh kebutuhan ruang konseling gitu, karena itu salah satu yang penting untuk ranah BK. Selanjutnya ada buku-buku tentang karir, itu juga menjadi salah satu fasilitas yang harus ada gitu di sekolah. Kalau misalkan berbicara tentang kesejahteraan guru, itu sebenarnya bisa banyak juga tuh macamnya. Yang pertama mungkin yang paling utama, yang paling sering dibahas mungkin sama masyarakat banyak mungkin gaji guru. Gitu. Kalau gaji guru tuh mungkin kalau kalian tahu nggak gitu tinggi ya, gitu. Sedangkan beban kerjanya yang banyak kalau guru tuh. Yang paling sering dibahas itu. Yang kedua mungkin bisa dari skill gurunya, peningkatan kemampuan dari sekolah, mungkin dari pelatihannya atau seminar dan yang lainnya, gitu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo semuanya, jadi aku Fiorenza Shandi Ayunindia lagi bersama Pak Trias. Jadi aku bakal nanya satu pertanyaan buat Pak Trias, yaitu gimana sih menurut Pak Trias kualitas pendidikan di Jakarta? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi untuk kualitas pendidikan di Jakarta khususnya, gambaran secara umumnya, menurut saya pribadi untuk kualitas pendidikan di Jakarta, utamanya di beberapa tahun belakangan ini, menurut saya cukup memprihatinkan untuk diri saya pribadi untuk memandang kualitas pendidikan yang ada di Jakarta khususnya. Karena untuk saat ini seperti yang kita tahu bersama bahwa banyak hal-hal yang diubah, banyak hal-hal yang digantikan, banyak hal-hal yang dihilangkan, dan justru hal itu malah membuat pendidikan itu lebih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Salah satunya misalkan adanya sistem ujian nasional dihapuskan, kemudian adanya sistem zonasi dan lain sebagainya, yang mana hal itu malah membuat peserta didik kita semangat belajarnya dan kualitas belajarnya menurun di sekolah. Dan tentunya hal itu akan berdampak juga pada kualitas diri masing-masing anak atau masing-masing peserta didik, dan itu menurut saya cukup memprihatinkan kalau dilihat dari gambaran umum di DKI Jakarta. Tapi kalau dilihat secara garis besar, mungkin tidak hanya di Jakarta hal itu terjadi gitu. Mungkin hampir di semua daerah. Dan khususnya untuk pendidikan di Jakarta ataupun pendidikan di daerah lain, saya sih berharapnya kualitas pendidikan kita bisa membaik, ada hal-hal yang diperbaharui, ada hal-hal yang diperbaiki, sehingga kualitas pendidikan kita bisa tumbuh dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan tentunya kualitas peserta didik maupun lulusannya nanti bisa bersaing dan bisa berkompetisi dengan
mereka-mereka yang berada dari negara lain. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 11-4. Saya bersama Ibu Rika Lavinda. Saya akan bertanya, apa prioritas pendidikan jika calon gubernur terpilih? Pendapat Ibu untuk siapapun calon gubernur yang terpilih akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan baik di swasta maupun di negeri dengan memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama aku Alika dari 11-4. Sekarang aku lagi bersama. Halo, aku Hasya, Kartika Putri dari kelas 12-5. Oke Kak Hasya, aku mau nanya, apa sih strategi untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak? Ada program beasiswa, fasilitas pendidikan inklusif, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran di seluruh wilayah Jakarta. Terima kasih Kak Hasya untuk waktunya. Ya, sama-sama. Halo, nama gue Safiero. Jadi saya akan menanya bapaknya, Pak, apa solusi kemacetan di Jakarta? Naik kendaraan umum, salah satu contohnya naik busway. Itu ya jawabannya. Terima kasih. Saya Arkana bersama Bapak Sabudin. Menurut Bapak, bagaimana tentang transportasi publik di Jakarta? Sudah bagus, tapi sudah banyak aktivitas dan mode. Begitu jawabannya guys. Halo, gue Vino bersama Bapak siapa Pak? Chris. Saya izin menanyakan tentang isu transportasi ya Pak. Jadi apa harapan Bapak terkait transportasi ramah lingkungan? Transportasi ramah lingkungan ya, meningkatkan transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik, terus sama jalur sepeda. Gitu guys, jawabannya guys. Makasih ya Pak.